sudah bergabung via WhatsApp, terima kasih banyak. 081130600107. Dari Vidya di Pateguran, tentang BPJS yang katanya pemerintah bakal hapus sistem kelas 1, 2, dan 3. Nah, buat kita yang bayar kelas 1 selama ini bakal rugi dong kalau semisal dapat fasilitas yang tidak sesuai dengan yang dibayarkan setiap bulannya karena penyetaraan. Mohon penjelasannya. Oke, emang ada sistem terbaru dari pemerintah gitu, dokter? Jadi informasi ini baru tersebar lewat ini ya, berita-berita di baik media online maupun media cetak ya, media televisi. Jadi untuk di BPJS Kesehatan sendiri kami masih menunggu nantinya. Kita pasti harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Oke, belum ada preskon gitu. Jadi ya, dokter? Ini sebetulnya tindak lanjut dari penetapan kelas rawat inap standar. Oke. Jadi ada di tahun 2022 kalau nggak salah itu sudah ada peraturan pemerintah ya tentang kelas rawat inap standar, tapi belum diimplementasikan. Nah, rencananya ada rencana. Jadi memang ada rencana bahwa kelas rawat inap standar ini akan diimplementasikan, tapi tentunya harus dibarengi dengan beberapa kebijakan pendamping ya. Pasti nanti terkait iuran ya, tadi seperti Mbak Vidya sampaikan, saya kan biasanya bayar kelas 1 gitu. Oke, kalau disetarakan gimana ya? Pasti nanti akan ada penyesuaian ya, dokter, ada kebijakan yang menyertai ya, entah itu nanti terkait dengan iurannya, kemudian terkait dengan penetapan kelasnya, nanti dengan iuran sekian kelasnya seperti apa. Kemudian juga nanti BPJS Kesehatan sendiri dalam pembayaran ke fasilitas kesehatan ini juga tentunya harus menyesuaikan juga ya, karena kelasnya kan sudah nggak kelas 1, 2, 3. Dan penghapusan kelas ini juga di internal kami belum ada informasi lebih lanjut ya, apakah nanti kelas 1, 2, 3 ataukah hanya kelas 1, 2 atau semua kelas 3 atau semua kelas 2 atau seperti apa. Ini di internal BPJS Kesehatan belum ada informasi, belum ada regulasi juga di kami. Tapi yang jelas nantinya tidak akan mengurangi manfaat dari peserta. Pasti dari baik pemerintah maupun dari BPJS Kesehatan pasti akan tetap mengutamakan bahwa iuran yang dibayarkan pasti akan sebanding dengan manfaat yang didapatkan oleh peserta. Oke, nah kalau tadi kan seputar alih segmen nih dokter ya, kalau seputar alih kelas, maksudnya kan biasanya kan ada nih pasien yang mungkin daftarnya ini mereka kepesertaannya kelas 3, lalu tiba-tiba kelasnya full atau mungkin ingin yang lebih privacy begitu ya, mintanya ke kelas 1 begitu dokter. Itu prosesnya gimana dan boleh nggak sih dari BPJS Kesehatan begitu? Baik, jadi tadi yang pertama kita ada beberapa jenis peserta ya, beberapa segmen peserta. Kalau peserta mandiri ini kan dia bisa milih ya, saya nanti mau bayar di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Terus kemudian kalau pekerja penerima upah ini dia nggak ada yang kelas 3. Semuanya kelas 1 atau kelas 2 tergantung dari gaji. Oke. Terus kemudian kalau penerima bantuan iuran yang iurannya dibiayai oleh pemerintah ini semua kelas 3. Nah, kalau untuk peserta mandiri kelas 1, 2, 3 ini yang bisa pindah kelas. Maksudnya dia nanti sebelumnya mungkin dia daftarnya kelas 3 gitu ya. Kalau ke kelas 3 naik ke kelas 2 bisa ya? Oh nggak bisa. Oh nggak bisa naik? Nggak, maksudnya pindah. Nah, bisa, tapi 1 tahun. 1 tahun. Jadi misalkan saya daftar satu keluarga misalkan kelas 3 gitu. Nah nanti ternyata perawatan di kelas 3 itu nggak bisa sendiri. Nah berarti nanti setahun berikutnya saya bisa merubah kelas yang saya pilih.
Nah ini bisa kelas 2 atau kelas 1 menunggu waktu 1 tahun. Oke, merubahnya ini di BPJS-nya ya? Ya, Bukan lewat, yang tiba lewat aplikasi mobile JKN juga bisa. Oke. Bukan yang tiba-tiba dari rumah sakitnya begitu. Dari kelas 3 saya mau pindah ke kelas 1 nih begitu. Nanti kalau selisihnya pembayaran kalau itu, bisa ditambahkan gitu. Oh, kalau itu namanya bukan pindah kelas. Bukan pindah kelas, tapi naik kelas perawatan di rumah sakit. Bisa tapi dokter ya? Nah, yang bisa naik kelas perawatan di rumah sakit itu hanya kelas 2 dan kelas 1. Semua kelas 3 nggak boleh naik kelas. Harus tinggal kelas? Nggak harus tinggal kelas. Kenapa kelas 3 nggak boleh naik kelas ke kelas 2, kelas 1? Karena kelas 3 ini, jadi iuran yang dibayarkan ya peserta mandiri kelas 3 ini kan 35.000 per jiwa. Nah, sedangkan yang diterima BPJS Kesehatan ini 42.000. Nah, ada selisihnya, siapa yang bayar gitu. Itu ada kontribusi pemerintah. Jadi ada pemerintah yang bayar. Jadi kalau makanya kenapa ada regulasi bahwa kelas 3 nggak boleh naik kelas ya, karena sebetulnya masih dibantu oleh pemerintah gitu. Berarti kan dia termasuk nggak mampu gitu. Kalau dia pengen naik kelas perawatan kan harus ada selisih biaya perawatan di rumah sakit yang harus dia bayar ya. Mungkin berarti selisihnya ini mau dibayar tunai begitu dokter? Iya, berarti kan dia mampu. Kategori mampu berarti. Betul. Ya. Berarti dia kategori mampu. Makanya yang boleh naik kelas di rumah sakit, misalkan dia kelas 2 mau naik ke kelas 1 biar di rumah sakitnya lebih private gitu, boleh kelas 2. Kelas 1 misalkan mau naik ke VIP juga bisa. Oke, untuk selisihnya nanti dihitungkan gitu ya dokter? Ya, selisihnya dibayar sendiri oleh yang bersangkutan. Oke, nah solusi untuk membayar tunggakan iuran JKN tadi mungkin kita kembali ke temanya ya, yaitu seputar pembayaran iuran yang dibayarkan melalui rencana pembayaran bertahap nih dokter. Kalau kita sudah tahu ternyata tunggakan kita tuh banyak nih, pembayaran bertahap itu apakah dicicil berapa bulan sekali atau nanti diperhitungkan oleh BPJS Kesehatannya sendiri dokter? Ini prosesnya bagaimana? Jadi di program rehab ini nanti yang bisa mengikuti program rehab ini adalah peserta mandiri yang menunggak di atas 3 bulan. Di atas 3 bulan di itu dikatakan bulan, menunggak sudah ya? Ya. Oke. Yang menunggaknya di atas 3 bulan. Sebetulnya kalau dia sebulan nggak bayar pun kan sudah statusnya sudah nunggak. Cuman kan kalau baru nunggak sebulan kan dia nggak perlu ikut program ini, nggak usah dicicil kan dia pasti bisa gitu. Kalau tunggakannya udah di atas 3 bulan, artinya mulai 4 bulan, 4 sampai 24 bulan. Nah, ini dia sudah bisa mengikuti program rehab. Nah, berapa bulan nanti dia bisa mencicil? Maksimal adalah 12 bulan. Jadi nanti diatur oleh sistem. Di sistem peserta ini bisa ke BPJS Kesehatan atau bisa langsung lewat aplikasi mobile JKN. Jadi nanti lewat aplikasi mobile JKN ini dia juga udah bisa, di fiturnya semua sudah ada, tinggal pilih aja sebetulnya. Nanti dia nunggaknya berapa lama, otomatis sistem sudah ngitungkan. Sudah ngitungkan, nominalnya pun nanti juga sudah dihitungkan di situ. Per bulannya nanti dia harus bayar berapa. Muncul gitu ya dokter. Betul. Ya. Oke, nah di masa-masa si peserta BPJS ini membayar tunggakan, jadi belum lunas nih dokter. Tapi dia membutuhkan BPJS Kesehatan. Apakah BPJS-nya bisa berfungsi gitu dokter? Nah, jadi harus dilunasi dulu. Ya kembali lagi tadi akhirnya Betul. Harus dilunasi. Misalkan dia mencicilnya sudah berjalan 3 bulan misalkan, udah 3 kali nih. Mungkin 5 bulan ya, harusnya 5 bulan, tapi dia baru dapat 3 bulan. Ternyata dia harus dirawat di rumah sakit. Nah, sisanya ini bisa langsung dilunasi, nggak usah nunggu bulan ke-5. Meskipun di sistemnya kemarin dia pilihnya nyicil 5 bulan. Tapi karena di tengah-tengah dia butuh perawatan, artinya kan dia udah ringan nih, 3 bulan udah dicicil, tinggal 2 bulan. Nah, nanti dia
bisa 2 bulan ini bisa langsung dilunasi untuk mengaktifkan kepesertaannya lagi. Tapi tetap bisa digunakan BPJS Kesehatannya ya? Setelah aktif baru bisa digunakan. Oke. Nah, Pasuruan People masih ada kesempatan Anda untuk menanyakan seputar iuran JKN. Barangkali Anda juga punya tunggakan tapi bingung nih gimana caranya dan ternyata juga membutuhkan BPJS Kesehatan. 081130601007 masih ada kesempatan kurang lebih 15-20 menit lagi ya. Tapi sekarang kita punya yang satu ini untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Suara Pasuruan FM 107 yang tiada henti menginspirasi. Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Terima kasih banyak Pasuruan People, Anda masih terus setia di Suara Pasuruan, di mana pagi hari ini sampai dengan saat ini kita ada di 49 menit dari jam 10 bareng sama Dr. Dina Diana Permata, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, yang sudah menginformasikan tentang cara tepat lunasi tunggakan iuran JKN melalui program rehab. Jadi di program rehab ini ada rencana pembayaran bertahap. Barangkali Pasuruan People butuh sekali informasinya dan ingin membayar tunggakannya. Anda bisa langsung buka aplikasi mobile JKN, atau kalau Anda masih belum punya langsung download ya aplikasi mobile JKN. Nanti di sana ada beberapa pilihan dan di sana ada yang namanya rehab begitu. Di situ ada rencana pembayaran bertahap di mana Pasuruan People harus melunasin itu dulu ya sebelum akhirnya nanti bisa menggunakan kembali BPJS Kesehatannya, begitu dokter ya. Sedikit rangkumannya begitu Pasuruan People. Dan semoga Pasuruan People nggak ketinggalan informasi juga bagaimana sih mekanisme rehab BPJS Kesehatannya dan peruntukannya juga bagaimana. Dan pertanyaan kembali nih dokter, untuk mereka-mereka yang mungkin telat membayar nih, akhirnya mereka kan punya tunggakan yang melekat begitu dokter ya, meskipun mereka ini pindah segmen. Nah, ada nggak sih punishment atau hukuman yang akan mereka dapatkan nih untuk mereka yang mungkin katakanlah nakal begitu ya, punya tunggakan tapi nggak mau dibayar begitu? Baik, jadi ini nanya ya punishmentnya apa gitu ya untuk peserta mandiri menunggak. Jadi satu, saya mau menjelaskan dulu terkait peserta mandiri menunggak yang sudah alih segmen. Tadi di depan saya sudah menyinggung bahwa BPJS Kesehatan ini sudah single identity menggunakan NIK. Artinya selama NIK-nya masih sama dan dia pernah terdaftar sebagai peserta mandiri dan menunggak, itu akan tetap melekat meskipun dia nanti sudah alih segmen. Nah, jadi nanti tunggakannya ini tetap harus dilunasi. Nah, kalau tidak dilunasi sanksinya apa? Nah, selama ini memang dari pemerintah belum menerapkan sanksi khusus ya. Hanya sifatnya di sini BPJS Kesehatan menghimbau agar peserta mandiri menunggak yang meskipun dia statusnya sudah aktif sebagai segmen kepesertaan lain, dia tetap harus melunasi tunggakan iurannya, karena belum tentu bahwa dia nanti akan selamanya terdaftar sebagai peserta yang iurannya dibiayai oleh pemerintah. Karena setiap bulan ini pemerintah selalu melakukan verifikasi dan validasi data. Kan dalam pembiayaan iuran masyarakat ini kan Pemda juga menyesuaikan ya dengan anggaran, alokasi anggaran yang disiapkan setiap tahun. Jadi verval yang dilakukan setiap bulan ini bisa jadi akan ada efek penonaktifan. Nah, kalau misalkan nanti termasuk di dalam salah satu yang dinonaktifkan, maka dia nanti dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan kan harus mengaktifkan segmen kepesertaan dia yang lama dulu, yaitu sebagai peserta mandiri yang sudah tercatat ada tunggakan iurannya. Nah, itu dia. Maka dari itu kami di sini menghimbau untuk masyarakat yang sudah pernah terdaftar sebagai peserta mandiri menunggak, jika sudah dihubungi oleh petugas kami BPJS Kesehatan. Jadi pasti ada pertanyaan nih, kenapa kok saya ini sudah aktif, saya ini sudah terdaftar dibiayai sama Pemkab Pasuruan, gitu. Kenapa kok masih dihubungi sama BPJS, masih disuruh bayar tunggakan gitu? Ya karena
masih tercatat sebagai peserta mandiri menunggak. Jadi tunggakannya masih melekat dan masih muncul di dalam sistem kami. Makanya di sini kami petugas kami ada yang selalu menghimbau, mengingatkan agar tunggakannya dilunasi. Kalau misalkan tidak mampu bisa untuk membayar 100%, maka nanti bisa mengikuti program rehab dengan mencicil setiap bulannya. Nah, seputar sosialisasi nih dokter yang sudah disampaikan dari teman-teman BPJS Kesehatan atau petugas nih, sudah sejauh mana sosialisasi ini disampaikan ke masyarakat? Apalagi yang kita tahu kan Pasuruan ini luas ya dokter ya, mulai dari kota dan kabupaten yang seluas ini gitu. Gimana dokter? Sebetulnya dengan talk show melalui radio ini sebagai salah satu ya. Nah, harapannya semua warga Pasuruan, seluruh Pasuruan people, Kabupaten Pasuruan di sini mendengarkan. Jadi bisa informasi ini bisa tersampaikan. Kemudian yang kedua, ada teman-teman kami yang setiap minggu ini keliling sudah terjadwal ke desa. Jadi ada BPJS keliling namanya. Di situ kami buka stand, ada termasuk pelayanan administrasi kepesertaan, termasuk sosialisasi. Apapun itu keluhan warga atau masyarakat bisa ditanyakan, disampaikan di situ ya dokter. Iya, betul. Nah, karena kita juga sudah ada di menit-menit akhir nih dokter, yang ingin disampaikan sama Pasuruan People terkait dengan obrolan kita di hari ini. Jadi pesan kami pesan kami dari BPJS Kesehatan, karena di sini kami sebagai badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, tentunya kami sangat peduli terhadap kesehatan seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Pasuruan. Dan pemerintah Kabupaten Pasuruan juga sudah berkomitmen ya dalam memastikan jaminan kesehatan untuk masyarakatnya. Nah, untuk masyarakat yang belum tercover yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan ataupun peserta mandiri yang statusnya nonaktif masih menunggak. Nah, kami himbau agar segera mendaftarkan, untuk yang belum pernah terdaftar agar segera mendaftarkan sebagai peserta JKN di BPJS Kesehatan, dan untuk peserta mandiri agar melunasi tunggakannya bisa melalui program rehab untuk memastikan bahwa status kepesertaannya aktif, sehingga nanti pada saat membutuhkan pelayanan kesehatan sewaktu-waktu, karena kita nggak tahu sakit itu kapan datangnya, maka nanti kita sudah nggak bingung lagi siapa yang akan menjamin pelayanan kesehatan kita di fasilitas kesehatan. Jadi pastikan bahwa status kepesertaan di BPJS Kesehatan ini aktif. Sebenarnya masih ada lagi ya, dokter yang pengen ditanyakan, tapi kok kayaknya waktunya juga nggak cukup ya. Semoga lain waktu masih nanti kita jadwalkan jumpa kembali, lagi. Mbak Anggun. Terima kasih banyak untuk Pasuruan People yang sudah bertanya ya, dan juga mendengarkan, menyimak obrolan kita di hari ini. Juga terima kasih kepada Dr. Dina Diana Permata. Terima kasih kembali. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Cabang Pasuruan ya, dan juga teman-teman yang sudah hadir di sini, terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain waktu, masih seputar obrolan BPJS Kesehatan. Sekarang dokter harus pamit, tapi Anggun masih akan berlanjut sampai nanti jam 1 siang. Jangan kemana-mana, setia terus di Suara Pasuruan.